tadi yang harusnya VT di awal. Makanya ada bunyinya kita akan membahas. Kita sudah bahas satu segmen. Ya kan harus sabar katanya. Ya, kasih kesempatan kepada Coach Hartman. Cuma bungkus saya mau pertajam yang tadi lagi soal statement dia di konferensi pers itu. Intinya kan dia mau melakukan assessment kan. Iya. Dia mau melihat ya. Apakah bisa di tengah jalan tidak sesuai ekspektasi dia? Harusnya kan ada kesesuaian antara harapan perserikatan dengan idealisme seorang pelatih gitu kan. Ketemu tuh akhirnya kontra gitu kan. Jadi nggak mungkin ada tiba-tiba kemudian nggak jadi gue cabut gitu. Enggak, kalau ini maksudnya asesmen itu dia mau memetakan sepak bola kekuatan Indonesia itu, kita. kulturnya seperti apa, kompetisinya seperti apa, kualitas pemain timnas yang ada di liga itu seperti apa. Dia kan nanti akan nonton beberapa pertandingan. Itu pemetaan tentang sepak bola Indonesia. Jadi dia bukan mempertimbangkan terus apa enggak, bukan. Terus atau enggaknya ketika dia mulai menangani tim dan mulai hasil-hasilnya ditunjukkan. Misalnya di FIFA Series bulan Maret misalnya enggak pernah menang. Nanti ada FIFA Matchday lagi 2 bulan kemudian nggak pernah menang. Beberapa pertandingan nggak pernah menang, memang akan sangat mungkin terjadi proses evaluasi. Dan itu mungkin dua arah ya, bisa jadi dianya yang mundur, bisa jadi juga federasi yang mengkat. Tapi kalau saya berharap kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, karena seperti yang saya bilang tadi, kita harus bersiap untuk memulai sesuatu yang namanya proses. Ini yang lemah di Indonesia itu belajar menjalani proses. Kita seringkali nggak sabar menjalani proses. Mimpi besarnya Piala Dunia 2030, tapi baru 2026 Liga 4 pertandingan dianggap nggak bakal sukses. Nah itu yang Sebentar, ini statement ini ditujukan ke siapa? Ke Ke semua orang. perserikatan atau kepada ke semua orang, semua. sekjennya nih. ke semua orang. Jadi kalaupun mau mengukur menurut saya paling tidak ke target besar yang pertama. Oke. Piala Asia 2027. Piala Asia ya. Jadi jangan buru-buru. Oke, jangan buru-buru, Bung. Kita nggak buru-buru sebenarnya. Cuman kan kalau sampaikan bungkus kalau belajar soal maunya instan kira-kira gitu ya. Ya kita lihat aja ke belakangnya. Maunya mewah dan sebagainya masuk Piala Dunia 2006 tapi gagal. Artinya persiapan proses itu harus dilalui oleh John. Iya. Artinya lika-liku pemain ini karakter seperti apa, pemain lokal tapi mainnya di Eropa dan sebagainya itu kan juga perlu dipelajari tentu. Nah ini nggak bisa tiba-tiba besok ukurannya misalkan Maret atau Piala Asia jadi ukuran, enggak juga. Iya, artinya kan publik juga harus paham ya bahwa ada sebuah proses yang artinya begini, publik bisa menilai dan mengukur dengan berbagai indikator kepada pelatih. Betul. Ya kan? Dan memberi waktu. Tetapi kan tentu ada ekspektasi publik, apalagi publik Indonesia. Ya kan? Saya nggak bilang nggak sabaran, tapi kalau bisa jangan lama-lama. Iya dong, iya kan? Ya syukur-syukur gini, dari proses yang tadi mungkin ya di Maret misalkan ada hasil yang pemain-pemain yang sudah ada ini yang kemarin sisa dari Patrick Kluivert ternyata di bulan Maret bagus di tangan John. Artinya ada kan gitu ya. Artinya publik melihat ini ada kerangka kebaikan. Lalu lanjut berikutnya kan gitu. Jadi memang melihatnya tidak secara satu-satu tapi secara utuh secara keseluruhan. Iya, gitu. iya. Apalagi Mas Budi, karakter pemain Kanada kan beda ya dengan beda Indonesia. jauh dengan kita. Gimana? Kalau Kanada seperti Eropa, ya permainannya dia tinggi, ya permainannya stylish, dia main bolanya yang ini. Kalau kita hanya kayak kita itu permainan seperti Brasil. Kalau menurut saya jangka 4 tahun ini menurut saya kurang. Untuk Piala Dunia itu sangat kurang. Karena gini, Jepang aja berapa tahun untuk dia berproses itu. Iya. Ya Dia kan? program kepelatihannya Wah, luar biasa, dahsyat. makanya. Nggak Ya. ikut mut-mutannya perserikatan. katanya. Gimana? Kan seperti itu. Iya. Berapa tahun? Sekarang aja Jepang ketika dia uji coba dengan tim Eropa yang kelasnya sudah juara Piala Dunia, dia bisa mengimbangi, sempat menang juga gitu. Itu pun dia tidak bilang targetnya sekarang juara Piala Dunia. Itu bayangkan. Prosesnya itu, maksudnya prosesnya itu. Jadi proses itu harus memang jangkanya panjang, harus step by step. Tapi bisa. kalau melihat perbedaan karakter antara pemain Kanada ya dengan Indonesia, ada nggak sih satu halangan yang mungkin kita agak sulit? Karena tadi Anda bilang minimal 4 tahun gitu kan, baru kelihatan misalnya. Berarti ada dong sesuatu yang sangat mempengaruhi bahwa kita agak sulit dibandingkan dengan pemain Eropa misalnya. Karena apa misalnya? Itu tadi yang pertama
nanti pelatih itu kan akan memetakan itu, mau melihat seperti apa nih yang saya game plan apa sih yang mau saya buat nih. Kan dia lihat dulu pemain kita dulu. Ya kan? Pemain kita seperti apa. Jangan sampai game plan dia yang di Kanada dibawa ke sini. Karena udah beda jauh nih. Iya. Nggak boleh plek-keteplek gitu ya di. Nggak boleh, maksudnya disamakan, nggak boleh kan begitu. Kan kita ini kan kalau dibilang permainan kayak Brasil lah. Kita punya kecepatan. Iya, Tapi kalau untuk main yang stylish kita nggak bisa. Main yang kayak pemain Eropa itu kita Tapi kan kita susah. Eropa juga, Mas. Kan itu Indonesia lah sebenarnya udah nggak Eropa lagi. Ya enggak, maksudnya kalau dari fisik, kemudian saya nggak tahu apakah itu pengaruh apa enggak. Ya kalau yang di Eropa sangat mendukung kita karena di kompetisinya dia kan berkompetisi dengan sangat baik sekali gitu kan, sangat bagus gitu. Jadi ke sini kan kita nggak semuanya dari Eropa. Pemain kita ini nggak semuanya dari Eropa, gitu loh. Kan ada yang mungkin dari Thailand, mungkin ada yang di Liga Indonesia kan seperti itu. Itu kan harus menyatukan seperti apa, kan begitu. Iya, dan karakter kedisiplinannya juga beda-beda ya, Bung Iya Richard. beda. Karena kan kalau kita lihat gini, John ini kan memang pasti akan melihat dari hasil sebelumnya. Patrick ini skemanya seperti apa, lalu ST seperti apa. Walaupun kalau ST sama John agak kemiripan ya, kalau pemain belakangnya. Tapi kan belum tentu juga akan sama. Jadi betul kata Budi Gol bahwa semuanya harus coba di mapping satu-satu oleh John. Gitu. Oke, nah makanya sabar. Kan mapping satu-satu. Coach Neil, ini kan kata kuncinya bukan cuma di program, assessment, tapi tim kepelatihan. Ya kan? Dengan asisten-asisten pelatihnya. Apa yang bisa Anda sampaikan, Coach? Iya, ada namanya tim GBN Team. Tim GBN Team itu artinya seorang head coach itu harus dikelilingi, harus dibantu oleh orang yang expert di bidang. Ya. Ini yang harus dia cari. Nah, yang pertama tentu ada namanya asisten coach, goalkeeper coach, physical trainer. Dan itu orang-orang yang ahli itu adalah orang-orang yang benar-benar dia tahu dengan apa yang dia kerjakannya. Karena kalau dia tidak dikelilingi dengan orang yang ahli, program ini tidak akan jalan semaksimal mungkin sesuai dengan ekspektasi dia. Dan orang-orang ini tentu yang dia pilih. Kalau misalnya John sekarang ini hanya membawa 2 hanya sebagai asisten pelatih, tentu dia harus bekerja keras bagaimana mencari orang-orang pembantu-pembantu dia yang lebih mempunyai kompetensi yang bagus di pelatihan. Ya itu yang bantu. Kalau kita bilang Pep Guardiola sebagaimana dia melatih, ya staf pelatihnya banyak. Asisten pelatih ada 3. Ya, physical trainernya ada 2. Ada uniform banyak semuanya dia lakukan. Nah, ini yang harus dipilih oleh John supaya dia bekerja bagus nantinya. Nah, siapa orang-orang? Ya, itu dia pilih. Dia pilih juga dokter tim yang bagus. Punya juga psikolog, psikiater seperti apa yang dia inginkannya. Analisis taktikal, strategi, dia harus punya juga. Walaupun sekarang dia bilang ada pelatih fisik, siapa nama lupa saya. Satu datang, lagi 2. Berarti dia baru 2 orang. Nah, kepelatihan inilah yang akan membantu dia karena seorang pelatih kepala harus dikelilingi orang-orang yang hebat, yang expert di bidangnya untuk mendukung program kerja kepelatihan yang dia desain dari dia dari tahun, dari per bulan, dari per minggu, dari per hari. Nah, untuk diaplikasikan dalam bentuk latihan dan dia butuh orang-orang yang membantu dia di aplikasi di latihan setiap hari. Gitu. Oke, bungkus. Pelatih, tim kepelatihan atau asisten pelatih, program. Betul. Ya, jangan lupa, itu penting kan. Tapi 2 tahun dari 4 tahun kita bisa mengukur kan. Sebenarnya kalau ada apa-apa kan tidak serta-merta harus dibebankan kepada pelatih kan. Tapi